Anem Land menyimpan kisah unik dan memukau dari masa lalu, tentang hubungan mesra antara suku Yolngu, penduduk aborigin di timur laut Australia, dan para pelaut asal Makassar. Hubungan ini tidak hanya sekadar interaksi perdagangan, tetapi juga mencerminkan pertukaran budaya yang dalam dan bertahan lama. Kisah-kisah ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi sebelum akhirnya dicatat dalam sejarah dan sering dibahas di berbagai forum akademik. Menurut catatan sejarah, pertemuan pertama antara pelaut Makassar dan suku Yolngu terjadi menjelang akhir abad ke-17. Orang-orang Yolngu menyebut para pelaut ini sebagai Mangatara, sedangkan pelaut Makassar menyebut Anem Land sebagai Marege. Mereka mengarungi Laut Arafuru selama 2-3 minggu dengan armada 40-50 pinisi, masing-masing membawa sekitar 20 awak, demi mencari teripang di perairan dangkal Australia Utara yang kaya akan komoditas laut ini. Teripang atau trepang menjadi komoditas berharga bagi pelaut Makassar karena memiliki nilai jual tinggi di pasar Tiongkok. Pantai utara Australia, tempat tinggal masyarakat Yolngu, adalah salah satu sumber terbaik teripang. Richard Ian Trajan, pendiri dan pemimpin Aboriginal Resource Development Services ARDS menjelaskan, kawasan pesisir pantai masyarakat Yolngu adalah perairan dangkal tempat teripang bisa berkembang biak dalam jumlah besar. Interaksi antara kedua kelompok ini tidak hanya terbatas pada perdagangan. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi ikatan yang lebih erat. Bara, angin yang berembus dari arah barat laut, menjadi penanda kedatangan para pelaut Makassar. Ketika bara berembus, suku Yolngu sudah yakin bahwa para pedagang dari Makassar di Sulawesi Selatan akan segera datang, ungkap Richard. Penduduk Yolngu pun bersiap memanen teripang, mutiara dari tiram dan kerang, serta penyu sisik dan penyu hijau. Hubungan ini berkembang lebih jauh ketika beberapa pelaut Makassar memutuskan untuk tinggal sementara di Anem Land, membantu penduduk lokal dalam berbagai aktivitas. Keberadaan mereka membawa dampak signifikan pada kehidupan sosial dan budaya Yolngu. Pelaut Makassar memperkenalkan teknologi dan metode baru dalam menangkap ikan dan mengolah teripang, serta memperkaya budaya lokal dengan cerita, musik, dan tarian dari tanah air mereka. Selain itu, ada bukti arkeologis dan linguistik yang menunjukkan pengaruh Makassar pada kehidupan Yolngu. Beberapa kata dalam bahasa Yolngu memiliki kemiripan dengan bahasa Makassar, dan artefak seperti keramik dan alat-alat besi yang ditemukan di Anem Land menunjukkan jejak perdagangan dan interaksi yang berlangsung selama berabad-abad. Namun, hubungan harmonis ini tidak berlangsung selamanya. Kedatangan kolonialisme Eropa dan perubahan politik di Asia Tenggara mempengaruhi dinamika ini. Pada awal abad ke-20, pemerintah Australia memberlakukan kebijakan yang membatasi kontak antara penduduk asli dan orang-orang asing, termasuk pelaut Makassar, yang pada akhirnya menghentikan perjalanan rutin mereka ke Anem Land. Meskipun demikian, warisan hubungan ini tetap hidup dalam budaya dan ingatan masyarakat Yolngu. Mereka masih merayakan kedatangan musiman para pelaut Makassar melalui lagu, cerita, dan tarian yang diajarkan kepada generasi muda. Kisah ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Anem Land, tetapi juga menjadi simbol hubungan harmonis dan pertukaran budaya yang dapat terjadi antar bangsa. Agar channel ini berkembang, bantu like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya bosku.